Apa yang terjadi kemarin tuh maksudnya mau bener tapi tidak bener. Jadi ini bener-bener menodai justru. Ini berbahaya. Ada lagu yang saya nggak tahu kenapa siapa konsultannya yang kemudian mengizinkan lagu itu dinyanyi, dan bahkan adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Tidak gampang kita menghadapi orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, mantan menteri. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir. Pemilihan lagu itu, yang lagu itu sebenarnya adalah menceritakan tentang putus cinta dan menyalahkan orang, itu dinyanyikan di acara yang salah. Itu tetap menurut saya adalah karepe bener, nek ora pernah. Biarkanlah rakyat bergembira bersama pemimpinan di tempat yang paling bersejarah di negara, Budaya yang pusat kekuasaan. Dan juga Panci. Tiap kali mendengar namanya siapa? Namanya Roy Suryo. Bapak SBY nonton TV nggak? Katanya ada juga anak buah bapak, kata BPK lo, atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara. Sendokar. Tiap kali mendengar namanya siapa? Heran gua. Padahal mantan menteri, tapi kok cara berpikirnya kayak anak TK. Namanya Roy Suryo. Kita pun langsung bisa teringat dengan lagu Indonesia Raya dan juga Panci. Selasa ternyata juga menyaksikan pertandingan ini dan Di sanalah tanah airku, tanah airku, tanah airku, tanah airku. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang renang, saya langsung ingat itu. Pakai mic juga boleh. Waktu lagu Genjer-Genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Saya agak keberatan jujur aja dengan pandangannya Pak Roy Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya kan tanda petik joget-joget lagunya Gerwani waktu Genjer-Genjer itu terlalu jauh. ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat semuanya. peringatan itu? Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang di balik ide memasukkan lagu itu. Saya justru kasihan kepada presiden. Saya justru kasihan kepada para jenderal, para tokoh-tokoh senior, para menteri. Kenapa harus itu? Pak Roy Suryo, yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi lebih terkenal sebagai ahli IT. Satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak, kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Plus di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya nggak ada yang salah juga. Menurut imat saya. Yang punya ide itu genius and has a heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Roy Suryo masih menjadi sorotan warganet alias netizen. Sorotan itu mencuat setelah Roy Suryo membandingkan joget lagu Rungkat dengan tari Genjer-Genjer dalam adegan film G30S PKI. Seperti diketahui, penyanyi muda berbakat Putri Aryani yang lolos babak audisi America's Got Talent menyanyikan lagu Rungkat pada perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara. Lagu tersebut dinyanyikan Putri Aryani diiringi joget sejumlah tamu usai upacara kenaikan bendera pusaka dan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Nah, Roy Suryo yang merupakan kader Partai Demokrat yang baru saja menghirup udara bebas setelah lepas dari penjara karena kasus meme mengkritik aksi joget-joget di Istana Negara.
Roy Suryo menilai adegan itu tidak pantas disandingkan dengan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya hal itu bisa menodai nilai-nilai di dalamnya. Bahkan dirinya turut membandingkan film G30S PKI dengan apa yang dilakukan oleh para hadirin di Istana Negara pada 17 Agustus lalu. Menurutnya dia teringat dengan salah satu adegan di mana saat itu para pembantai jenderal asik berjoget-joget setelah menumbangkan para pahlawan revolusi. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di film-film pengkhianatan G30S itu. Ia akan ada adegan-adegan pahlawan itu datang. Kemudian ada orang nari. Saya langsung ingat itu. Katanya dikutip dari YouTube TV One pada Minggu 17 Agustus 2023. Dia juga memprotes kata goblok dalam lirik lagu Rungkat, meskipun Roy Suryo belakangan mengetahui kata itu tidak diucapkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh Putri Aryani. Namun dia menilai esensi lagu tersebut tidak pantas dinyanyikan di acara penting negara. Namun pendapat Roy Suryo kurang mendapat dukungan warganet yang justru berkata lain. Banyak yang menilai sikap yang ditampilkan Roy adalah suatu hal yang sangat berlebihan. Salah satu pemilik akun Twitter mengingatkan Roy Suryo juga pernah ikut joget-joget di ringkih lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan Pharrell pada perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 RI di Istana Negara tahun lalu. Tahun lalu juga ada jogetan dengan lagu Ojo Dibandingke-nya Pharrell. Residivis kurang kerjaan, tulis salah satu komentar akun. Bahkan tak jarang warganet yang meminta agar Roy kembali dilaporkan ke pihak kepolisian akibat komentarnya itu. Waduh, si KRMT Roy Suryo ngidam penjara lagi. Panci mana? Panci. Tulis akun yang lain. Ya, saya dukung pencipta lagu Rungkat. Jadwalkan Roy Suryo untuk jalani proses penyidikan. Komentar akun lainnya. Ayo pencipta lagu atau ahli warisnya, laporkan Roy Suryo ke polisi. Tuntut ganti rugi plus pidana lainnya. Inilah empuk pengacara untuk bekerja sama dengan pencipta atau ahli waris lagu Rungkat. RI negara hukum. Tambah komentar akun lainnya. Para sahabat sekalian, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menyindir balik KRMT Roy Suryo soal pesta hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI di Istana Merdeka yang dikatakan mirip dengan adegan tarian genjer-genjer PKI saat G30S tahun 1965 silam. Ngabalin mengatakan baru di era Presiden Jokowi pesta HUT RI di Istana bisa dihadiri rakyat. Ia heran kenapa Roy baru mempertanyakan gelaran itu di tahun ke-9 pemerintahan Jokowi. Tahun kemarin kenapa dia tidak menilai ya? Apa masih dalam tahanan atau sudah di luar? Kenapa dia tidak menilai kemarin-kemarin? Tumben, tahun ini dia menilai pesta 17 Agustus kemarin lucu. Kata Ngabalin sambil tertawa saat dihubungi CNN Indonesia.com, Kamis 24 Agustus 2023. Ngabalin menganggap seharusnya Roy mengapresiasi gelaran pesta HUT RI tahun ini. Selain bisa diikuti rakyat, pesta ini juga menjadi cerminan keberagaman Indonesia. Warga yang hadir wajib mengenakan pakaian adat masing-masing. Menurut Ngabalin, hal ini baru terjadi di era Jokowi. Ngabalin curiga alasan Roy Suryo menyebut pesta HUT RI di Istana mirip dengan tarian genjer-genjer PKI. Dia mengendus ada upaya politisasi. Banyak yang pakai isu PKI. Bahaya laten untuk kepentingan politik. Saya belum tahu dia pakai untuk kepentingan apa, ujarnya. Ngabalin belum berniat melaporkan pernyataan Roy Suryo ke polisi. Dia menilai pernyataan itu sebatas bentuk sakit hati Roy terhadap pemerintah. Nanti kita tunggu. Orang ini kan sebenarnya orang sakit hati yang sebetulnya susah move on, tegas Ngabalin. Para sahabat sekalian, nampaknya Roy Suryo ini lupa dengan jejak digitalnya sendiri yang sangat-sangat memalukan. Seperti diketahui, pasca unggahan foto patung Buddha berwajah Jokowi, Roy Suryo menerima kecaman dari sana-sini termasuk oleh pegiat sosial Denny Siregar.
tak tanggung-tanggung, sejumlah kasus di masa lalu Roy Suryo diungkit kembali oleh Denny Siregar. Penulis itu pun menyebut beberapa perkara, mulai dari tak hafal lagu Indonesia Raya hingga tudingan bawa pulang panci di Kemenpora. Adapun sebelumnya Roy Suryo dianggap melecehkan agama Buddha dan Presiden Joko Widodo lewat unggahan patung Buddha berwajah Jokowi. Akibat kegaduhan tercipta, unggahan tersebut akhirnya dihapus oleh pakar telematika itu. Perbuatan pakar telematika itu kemudian dikomentari sejumlah orang, termasuk Denny Siregar. Lewat kanal YouTube Cokro TV, kasus nyeleneh di masa lalu Roy Suryo akhirnya diungkit kembali. Pernah ada jejak yang sampai sekarang viral. Roy Suryo yang waktu itu masih Menpora, nggak hafal lagu Indonesia Raya. Kacau, seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita, kata Denny Siregar dikutip pada Kamis 15 Juni 2022 lalu. Untuk diketahui, peristiwa Roy Suryo tak hafal lagu Indonesia Raya ini terjadi di sela pertandingan Indonesia Super League atau ISL. Kala itu tuan rumah Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu 28 Agustus 2013. Roy Suryo saat itu menyaksikan pertandingan yang mana sempat ada ketegangan antara dua kelompok supporter klub. Disitulah terjadi momen yang sangat memalukan, di mana seorang Menpora Roy Suryo saat itu salah atau tidak hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita.